Nah, sekarang kita coba modelin PVD pakai Plaxis 3D. Kemarin kalau Plaxis 2D kan dia diekivalenkan terhadap plane strain dulu karena dia masih garis. Karena dia kalau 2D itu berbentuk kontinu. Nah, kalau 3D dia langsung diekivalenkan terhadap smear zone effect-nya, terhadap kerusakan permeabilitas akibat pemancangan PVD. Nggak perlu diekivalenkan ke plane strain karena PVD udah karena Plaxis 3D udah aksisimetri. Jadi misalkan ini KX kayaknya ya, misalkan ini. Nah, untuk mengekivalenkan itu pakai rumus ini. Pakai rumusnya hit atau bisa pakai Hydra Ratna ini. Tapi aku pakai hit ini. Kemarin kan pakai rumus ini. Ini untuk Plaxis 2D, ini untuk Plaxis 3D. Nah, asumsi PVD ku itu ukurannya ini segini, biasanya emang segini sih. Ukuran PVD A kali B-nya ini ya. Ini A, ini B, PVD-nya 10 kali 0,5 cm, jaraknya 1 meteran. Ini gantung perencanaan PVD-nya ya. Terus ini diameter ekivalen untuk bujur sangkar atau persegi. Terus ini diameter ekivalen PVD-nya. Terus ini Fn-nya dari persamaan Hansbo. Nah, terus dihitung berapa K ekivalennya. Nah, ini KH per KS sama RS per RW ini apa? KH per KS itu asumsi dia kerusakan sedang. Nah, ini udah paling pasti. Antara 1 sampai 10 kalau berdasarkan hit antara 1 sampai 10 ambil tengah-tengahnya aja 5. Terus RS per RW itu asumsi diameter pengaruh kerusakan akibat pemancangannya 2 rasionya. Nah, kalau aku masukin rumus itu hasilnya segini. Ini 0,000158 meter per hari. Nah, ini tuh berdasarkan aku nyoba-nyoba, nah ternyata dia itu setengahnya. Nah, ini kalau dia setengahnya, ini. Kalau KH faktor KS-nya 5, dia itu setengahnya. Kalau KH per KS-nya 10, dia sepertiganya. Kalau KH per KS-nya 15, dia seperempatnya. Dia linear range. Nah, jadi aku pakainya langsung. Ini misal KX KY-nya, nah KX untuk 3D-nya dia langsung setengahnya. Ini. Nah, ayo coba modelin ya. Ini model X-nya 50, X-min-nya juga 50, Y-nya 1. Ini 50. 50. Nah, ini per 1 meter aja ya. Terus kita bikin borolnya, maka min 24, min 32, min 40. Oke, materialnya. Untuk yang lapisan kompresibel kita pakai soft soil. Biar bisa masukin CC sama CS sama OCR-nya. Soft soil and drain A. Gamanya 18, 11,5. 11,5. Porinya 2,5. Ini dicentang, masukin CC-nya 1,4. CS-nya 0,14. 0,14. Terus C aksennya 4 ya. Tadi V aksennya 7,33. 7,33. Ground waternya ini pakai USDA. Oh kok ini clay. Kemudian yang diinput KY ini KZ. Kalau di 2D kan dia X sama Y. Kalau di 3D dia ada X, Y, Z. Nah, yang Z-nya ini yang arah ke bawah berarti dia yang KY-nya. C. Terus KX, KY yang ini yang ekivalen 3D. Yang udah diekivalenkan terhadap smear zone effect. Terus OCR-nya dia 1,25. Ini dengan asumsi setebal 24 meter itu OCR-nya 1,25 ya. Kalau mau pengen lebih
real lagi, dia harus lapisannya itu per 1 meter. Jadi OSR-nya beda-beda nanti. Atau bisa masukin tegangan prakonsolidasinya. Terus tanah 2, itu benar nggak? Iya benar. Nah, 2, oke. Pakai mau kolom aja. Ini Android A, kemusatnya 18,3, 15,65. 3, 15,65. Kaporinya 1, ya 6.000 ya tadi. E-nya 6.000, V-nya 0,2, C-aksennya 48, V-aksennya 13,33. Terus ke USDA, play, XKY-nya ini, ini KY, X. Nggak perlu, udah selesai. Dengerin A, oke. Terus tanah 3. Tanah 3, hmm, dengerin A, sama setnya 19, 16,5. 16,5. E-nya 0,9, angka porinya dia 14.000, 0,2, si aksennya 80, 20. SDE, Clay, KX kayaknya, kayak ICDZ, AX, ICD, XY. Terus bikin tanah timbunan. Timbunan, mau kolom drain, sama setnya 18, ini 16, 16, 15,55. Kalau 16 saja. Nya 25.000, V-nya 0,2, C-nya 10, V-nya 30. Konverternya pakai USDA, Lomisen, nya pakai Concurrent Size Distribution. Oke, masukin structure timbunannya. Kita pakai nih bahannya ini, terus ini set ke 0. 0, terus kita bikin timbunannya ini geometrinya sama ya kayak kemarin. Jadi kita bikin langsung ke grid surface. Kita bikin acak dulu. Acak dulu. Nah, terus kita benerin di sini. X-nya ini 20,2, separuhnya berarti 10,1 ya. Jadi ini min 10,1, juga 10,1, terus ketinggiannya 2,4, 4, 2,4, ininya 13 bagi 2, 6,5, minus 6,5. Nah, udah. Terus kita extrude 1 meter. Apply, oke, udah. Terus kita isi material, assign material tanah timbunan.
Nah, untuk bikin geotextile-nya gini aja. Ini klik kanan, grid. Kok grid? Decompose into surface. Nah, biar jadi surface semua, tapi sisanya hapusin. Delete, ambil yang bawah aja. Delete, 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 delete. Nah, ambil yang bawah aja. Nah, kita bikin klik kanan, create, view grid. Ini juga delete satu. Udah. Terus, kita bikin material geotextile-nya, textile, dengan kuatnya 105 kilonewton, elastoplastik, ini misal aja ya 820. Ini ada hitungannya. Oke, oke. Nah, terus kemudian copy karena kemarin timbunannya itu ada 6 tahap, copy jadi 6 ke arah Z. 6 jaraknya itu 0,4 per 0,4 meter tahapannya. Nah, yang ini kan kemarin kan cuma 3 paling bawah aja yang dibikin geotextile. Ini geogridnya delete. Nah, biar gini aja. Terus kita bikin drainnya. Ini, nah ini isi 0,5 set. Jadi 0,5 di tengah-tengah. Kita bikin line displacement. Oh ini, drain, grid drain sampai ke kedalaman 2. Terus copy kanan kemarin sekitar 11 ya. 11 jaraknya 1 meter. Terus copy ke kiri 11 minus 1. Oke. Nah, ini kalau coba lihat gradingnya. Nah, nanti dia di tengah-tengah. Tengah-tengah. Oke. Habis itu udah selesai. Kita mesh. Mesh. Terus ini paling penting ini. Tunggu. Terus flow conditionnya ini untuk model waternya. Oh, kok water sih? Groundwater flow. Nah, untuk arah Y min sama Y max tutup tutup aja. Jadi dia airnya cuma bisa ke kanan, ke kiri, ke bawah sama ke atas. Untuk yang arah Y-nya tutup, tutup, tutup. Karena kita cuma modelin per 1 meter aja. Oke, terus ini initial phase. Bikin tahap 1. Tuh, stick. Kita aktifin timbunannya. Ya, aktifin titik soalnya. Tuh, fade, fade, geogridnya. Terus kita konsolidasikan selama 7 hari. Selama 7 hari. Terus bikin tahap 2. Fade, fade. Sorry, sorry. Tahap 1, tahap 0, tahap 1, konsolidasi, tahap 2. Nah ini, fade, konsolidasi, consolidation selama 7 hari. Terus tahap 3,
3, konsolidasi 7 hari. Kenapa kok 7 hari? Nah, ini bergantung ya, tergantung masing-masing perencanaan aja. Ini aku memang rencanain nanti per minggu, timbunannya itu per minggu. Jadi nanti pas di minggu ke-6 udah selesai nimbunnya semua, terus jadi tinggal nunggu beberapa minggu lagi sampai maksimal 6 bulan. Tahap 4, karena PVD itu hanya efektif, kerja efektif selama maksimal 6 bulan. Selebih itu dia udah nggak efektif lagi. Bisa tersumbat atau rusak gitu. Berdasarkan penelitiannya. Terus tahap 5, consolidation. Pasti. Kasih tahap 6. Oh, belum aku aktifin tadi line drain-nya. Sorry, sorry. Sorry. Ini aktifin semua ya line drain-nya. Ini aktifin line drain. Juga aktifin semua. DVD-nya aktifin. Harusnya dari awal tadi biar gak mencet satu-satu. Ini udah minggu ke-6. Kita coba minggu 20. Ini derajat 90% berdasarkan perencanaanku. Berarti minggu ke-20 berarti kan 6. 20 kurangi 6, 14. 14. 14 kali 7, 98 hari. Jadi ini 98 hari. Konsolidasi. Ini belum di konsolidasi. Ini juga belum jadi konsolidasi. Ada lagi kah yang belum? Ke selama 98 hari. Terus minggu keempat atau konsolidasi akhirnya atau maksimal maksimal umur BVD-nya. Consolidation berarti 4 kali 7, 8. 68 ya nanti totalnya berarti. Oke. Nah, terus kita lihat calculate. Pause saja ya. Ternyata ada yang salah ya. Salah satunya ini inputnya 18 padahal 15. Sorry, sorry, sorry. Benar kan semuanya? Cek lagi, oke. Oke, oke. Oke. Kok ada yang salah lagi ya? Pause saja. Sudah selesai. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini tadi tanah timbunannya
Gamma ansatnya aku ganti ke 16 ya, pakai 16 saja. 15,5 kekecilan. Terus ini sekitar 1,6. Nah, terus kita bandingin sama yang kemarin. Sama yang kemarin. Nah, ini gamma gamma ininya udah aku ganti sekitar pokok ini sih. Tanda timbunannya. Kemarin kan pakai 15,5, sekarang 16. Nah, pakai 16 saja ya. Kemarin udah kecilan. Kemarin kalau nggak salah 1,9 ya, itu terlalu besar sih. Ini udah pas ini. Nah, sekitar 1,7-an. Nggak jauh beda ya sama yang 3D. Ini 1,759. Ini, oh, apa ini? Ini 1,653. Memang nggak bisa sama persis kan kita pakai rumus empiris untuk untuk konversi ekivalensi ekivalen K-nya. Dan rumusnya juga ada beberapa. Kalau mau pakai yang Indra Ratna juga nggak apa-apa. Coba kita lihat yang ini P-access-nya, access-nya sisa 11,13 yang kemarin access-nya plus sisa 14. Mirip-mirip ya. Karena emang kalau Plaxis 2D KX-nya itu harus lebih kecil. Coba dibandingin. Nah, 2D itu sangat eh, jauh lebih kecil KX-nya. Baru bisa mirip. Harus diekivalenkan ke plane strain sama eh, smear efeknya, smear zone efeknya. Terus, nah ini kemarin aku tetap 50-50 karena biar sama kayak Fluxys 2D kemarin. Nah, kalau dia masih nabrak gini, ini airnya masih nabrak, berarti kurang 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 lebar ya. Jangan sampai nabrak pokoknya. Nah, gitu ya. Terus next kita akan bandingin sama hitungan manual. Fluxys 2D, 3D kita bandingin sama hitungan manual. Tapi kita dengan realistis ya, lapisannya per 1 meteran. Jadi kita bikin OCR-nya beda-beda. Karena tegangan overburden di sini sama di sini tuh pasti beda. Karena realnya emang gitu. Tegangan overburden di sini, di sini, di sini tuh terhadap kedalaman itu pasti beda. Nah gitu ya.